91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk Arifan Lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Handetolan semuanya. Hari ini Kamis 18 Juni 2026, Handetolan ada yang spesial di sore hari yang cerah ini. Ya, seperti yang sudah Evi sounding sebelumnya, sore ini kita akan ngobrol santai bersama dengan narasumber yang luar biasa. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah tema, yaitu menakar kesuksesan KD Pertiwi Cup, langkah awal sepak bola putri lokal. Dan saat ini Evi sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah salah satu orang yang berada di balik KD Pertiwi Cup ini, Handetolan. Ada Bapak Sekretaris Kecamatan Kelapa II, Bapak Sekcam Dwi Chandra Budiman. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Evi dan Handetolan semua. Sudah hafal ya Handetolan namanya. Pertama-tama Evi mau nanya gimana kabarnya setelah 2 hari penuh mendampingi KD Pertiwi Cup. Sudah sempat istirahat Pak? Alhamdulillah luar biasa. Sudah berlalu kan ya Pak acaranya? Sudah. Tanggal 13-14 kemarin ya Pak kalau nggak salah ya. Oke, ini banyak yang penasaran kayaknya nih. Kenapa sih namanya harus KD Pertiwi Cup? Kalau KD-nya kan mungkin memang Kelapa II. Iya. Karena Pertiwi Cup ini kenapa mesti itu Pak? Jadi singkat cerita waktu itu 2 bulan yang lalu lah. Kita sebenarnya bincang-bincang dengan teman-teman dari KOK, Ormas dan lain-lain. Ini wujud syukur kita kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, dalam hal ini yang terhormat Pak Bupati, Bu Wakil dan Pak Sekda. Ini gimana ya, kita nih mau mensyukuri udah dibikinin fasilitas yang luar biasa ya. Jadi sana kita nyebutnya sih stadion mini. Cuman karena di sana fungsinya banyak, bukan hanya untuk bermain bola, masyarakat juga bisa senam, terkadang juga ada acara bazar-bazar. Akhirnya di sana itu namanya KD Pak gitu ya. KD Pak? Iya, jadi Kelapa II Pak. Jadi KD Pak bukannya ketendang bahasa Sunda ya. KD Pak emang ini intonasinya mirip. Nah, ketika itu juga ada sebuah event Asian Cup atau apalah. Ada waktu itu Timnas Putri kan, Garuda Putri itu, Timnas Garuda Putri itu yang U17 itu ada masyarakat Kelapa II yang main jadi skuad Timnas Garuda Putri. Oh, oke. Nah, akhirnya kita ngobrol bincang-bincang, ngobrol dengan tokoh, kelompok pemuda dan lain-lain. Akhirnya tercetuslah mau ngadain event, kita ngadain sepak bola putri aja nih karena belum pernah ada di Banten, juga di Tangerang Raya. Dengan diskusi dan lain-lain, terus seizin kita konsultasi ke Pak Camat, akhirnya nama KD Pertiwi Cup. Jadi KD-nya itu memang representasi Kelapa II yang tadi ya. Kelapa II atau KD Pak. Ya Pertiwi itu memang ini agak alot waktu itu. Ini untuk representasi perempuannya kita pakai nama apa ya? Putri kah? Pertiwi kah? Sri Kandi kah? Gitu kan. Saat itu akhirnya disepakati dengan arahan Pak Camat dan lain-lain, kita menggunakan nama KD Pertiwi Cup gitu sih. Itu ide siapa nama Pertiwi ini? Bisa dibilang ide bersama sih. Ide bersama. Jadi kita memang waktu itu kita gimana caranya ingin menciptakan sebuah acara yang sifatnya ikonik, tapi kami ingin memberdayakan masyarakat. Jadi kemarin tuh kepanitiaannya seluruhnya itu masyarakat. Oh gitu. Iya, kita nggak menggunakan APBD dan lain-lain. Jadi kita serahkan ke masyarakat. Kami di kecamatan hanya sebatas mengarahkan dan membimbing aja begitu. Dan alhamdulillah banyak yang meragukan tadinya Mbak. Oh gitu. Karena kita sering dengar bahwa nggak gampang nyari klub putri yang memang bisa kita tonton dia sebagai talenta atlet. Banyaknya putri itu hanya sebatas bisa main bola, bisa lari, bisa nendang aja gitu. Ternyata itu tantangannya di situ. Oh oke. Terus antusiasme pesertanya sendiri gimana Pak? Jadi waktu itu kita buka secara online. Online ya? Iya, kita umumkan di sosmed dan lain-lain. Lumayan tuh antusiasmenya. Kemarin itu ada dari Bekasi, ada dari Bogor, dan juga dari Tangerang Raya. Malah sempat ada yang dari Bandung juga, ada yang dari Brebes juga. Cuman karena kita mempertimbangkan teknis pertandingan,
Dan juga ini memang lagi eventnya lagi sibuk-sibuknya juga. Jadi stadion itu selalu dipakai gitu Mbak. Jadi akhirnya kita gimana caranya agar event ini selesai 2 hari. Akhirnya kita kurangi jumlah pesertanya. Karena kemarin itu kita ada acara 13-14, 15-nya lapangannya langsung dipakai. Langsung ada event gala siswa yang anak-anak level SMP. Jadi ya udah deh kita sepakati kita nggak usah banyak-banyak karena ini kan event perdana. Kita merangkak dulu, yang penting sukses penyelenggaraan dan sukses acara seperti itu. Oh oke. Ini mungkin bisa diinformasikan Pak. Ini tuh sebenarnya tingkatnya apa sih Pak? Kalau saya pikir tadinya ini tingkat kecamatan gitu, tapi ternyata ada dari Bekasi, Bogor, Tangerang Raya, mungkin boleh Pak? Jadi kita tujuan kami awalnya memang ingin memanfaatkan fasilitas itu dan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada fasilitas yang dibangun oleh pemerintah di wilayah kita. Jadi konsep kami sebenarnya lebih kepada hiburan masyarakat. Jadi ya namanya open turnamen Mbak. Jadi bahasa umumnya open turnamen, dari manapun kita bisa bisa mendaftar. Tapi dengan syarat kemarin itu under 20. Under 20. Jadi di bawah 20 tahun. Karena kenapa? Kita kan sadar betul, panitia sadar betul bahwa kami juga tidak ingin bertuburukan dengan program KONI atau program ASKAB. Karena kalau berbicara pembinaan, berbicara prestasi itu tupoksinya teman-teman ASKAB dan KONI. Jadi kami itu sebenarnya hiburan aja. Hiburan aja, jadi mensyukuri kita punya fasilitas yang dibangunkan oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita ngadain acara di situ gitu aja. Mantap, luar biasa. Nah, kalau melihat jalannya KD Pertiwi Cup kemarin, apakah realisasinya ini sudah sesuai dengan target awal dari Kecamatan Kelapa II sendiri? Jadi seizin yang terhormat Pak Camat, kita awalnya khawatir ya Mbak, karena ini event perdana. Terus karena kalau dalam kami sebagai panitia kan tidak hanya berbicara kepentingan di dalam lapangan kan, tapi ada luar lapangan juga harus kita penuhi. Amit-amit kita khawatir ada keributan. Benar. Amit-amit kita khawatir ada atlet yang cedera dan lain-lain gitu kan. Tapi alhamdulillah berkat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, kekhawatiran itu tidak terjadi. Jadi singkat cerita acara berjalan lancar, aman, dan sangat luar biasa. Antusiasme masyarakat juga tinggi sekali. Malah mereka nanyain lagi. Oh gitu. Kapan nih mau ada lagi? Kapan mau ada acara? Karena kemarin ada yang dari Bogor, yang dari Bekasi, itu masih pada penasaran gitu kan. Jadi kemarin itu, dan saya juga di luar dugaan, kita juga ditunjukkan permainan yang memang tidak seperti perempuan. Jadi kemarin tuh permainannya nampaklah dia bisa passing, dia bisa dribbling, malah banyak terjadi syuting juga yang dari luar kotak penalti yang biasanya itu kan level cowok aja agak sulit. Ini perempuan-perempuan tapi luar biasa. Karena memang kita sangat senang juga, berarti kita berhasil memberikan wadah kepada mereka. Karena mereka punya talent, mereka punya bakat. Kalau nggak ada wadahnya kan sayang juga. Tapi alhamdulillah kemarin kita menunjukkan bahwa Kelapa II bisa berhasil melakukan event yang begitu saya pikir bisa men-trigger atau syukur-syukur bisa ikonik menjadi agenda tahunan. Oke. Nah, kalau dari sisi permainan di lapangan, potensi apa yang mungkin ada dari para pesepak bola kemarin ya, talenta-talenta putri kemarin yang paling membuat Pak Dwi ini berkesan? Itu tadi, jadi mereka pergerakannya, kita kan kadang-kadang kalau lihat bola kan ada seninya juga ya, ada keindahan mereka menggiring bola, shooting, terus passing, dribbling, segala macam. Kemarin itu kita dipertontonkan hal itu, malah sangat ketat sekali. Semifinal aja 2 pertandingan semifinal itu semuanya adu penalti. Luar biasa. Adu penalti pas final itu tidak adu penalti itu 1-0. Dan kita juga ternyata kemarin ada beberapa anak-anak juga yang memang dia timnas putri yang memang baru pulang TC di Perancis selama 7 hari. Setelah itu mereka ternyata banyak talenta-talenta yang sangat, dan kalau tidak salah ketentuan dari PSSI juga kan atau FIFA memang
setiap klub harus punya tim putrinya itu seperti itu. Jadi ini memang semoga bisa men-trigger juga nanti ujung-ujungnya ya kita di Tangerang memiliki tim sepak bola putri yang kompetitif lah seperti itu. Amin, amin. Wow, berarti kemarin cukup dikejutkan dengan melihat banyak talenta luar biasa ya Pak ya. Nah, dari acaranya sendiri kemarin persiapannya itu makan waktu berapa lama Pak? Ada nggak tantangan yang gitu? Itu tadi kita berangkat dari acara masyarakat. Berarti kan titik startnya 0 kan. Jadi nggak ada anggaran, baru punya konsep apa. Tapi kita semua terus kita konsultasi. Prosesnya itu ketua panitianya juga bukan istilahnya bukan ini, tapi dia aktif di kegiatan sosial segala macam. Selalu kita diskusikan hal-hal yang harus kita lakukan apa segala macam sampai technical meeting dan lain-lain. Terus juga kita disupport juga memang wasit-wasitnya juga yang berlisensi ya. Alhamdulillah. Aturan yang kita adopsi juga aturan dari PSSI, jadi tidak ngarang-ngarang lah, tidak bikin aturan-aturan sendiri. Memang kita standarnya standar normatif daripada organisasi sepak bola itu sendiri. Oke, baik. Nah, kalau dari masih kita ngomongin soal acara yang kemarin ya, gimana sinergi antara pihak kecamatan ini, kemudian pemuda dan tokoh masyarakat dalam menyukseskan gelaran ini, Pak? Jadi setelah kita lihat kan di Kelapa II itu ada 175.000 jumlah penduduk. Iya. Kita lihat kemarin kita ketika membentuk acara ini gimana caranya isinya itu ada keterwakilan lah. Ada keterwakilan perempuannya, ada keterwakilan ormasnya baik ormas kepemudaan dan juga ada keterwakilan tokoh-tokoh generasi tuanya juga. Jadi semua berkolaborasi. Jadi satu kekuatan, jadi satu gelombang yang luar biasa. Alhamdulillah itu semuanya berjalan lah. Walaupun ini ketuanya lintas generasi, ada yang muda, ada yang setengah tua, ada yang orang tua juga ternyata semua bisa gitu. Dan ternyata ketika kita siapkan event itu sebagai hiburan, mereka malah sangat antusiasme, terutama yang ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini luar biasa, ada teriakan-teriakan yang sangat histeris di tribun penonton, Mbak. Jadi ini saya pikir ini kalau levelnya kita besarkan lagi dengan persiapan yang lebih besar lagi, mungkin semoga ini bisa jadi event tahunan yang dimiliki oleh Kelapa II. Karena Kelapa II walaupun itu tadi, Mbak, walaupun kita punya tempat yang representatif apa segala macam, tapi belum pernah ada event yang skupnya memang hiburan masyarakat yang disajikan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Paling ada konser apa, tapi itu tidak ada keterkaitan dengan kita lingkungan. Konser yang ngadain IO, memang ketempatan di situ. Jadi terkadang juga banyak orang luar Kelapa II yang datang hanya menikmati pertunjukan konsernya dan lain-lain, habis itu mereka pulang. Bubar, gitu. Kalau ini kan memang disiapkan oleh masyarakat untuk masyarakat. Di situ kita bangganya di situ dan tanpa ada kegaduhan. Semuanya smooth begitu. Masya Allah. Oke. Nah, selain aspek olahraga, Pak, apakah ada dampak positif bagi UMKM atau ekonomi lokal di sekitar area pertandingan? Oh iya, karena memang kita konsepnya waktu acara juga gimana caranya bahwa event ini milik bersama. Kita memang ada bazar lah di sana. Semuanya gratis, tontonan gratis. Untuk para pelaku usaha yang mau buka bazarnya juga gratis. Dan itulah kehebatannya masyarakat, kan biasanya berebut kan, Pak. Nih, misalkan pelaku usaha ada 200, ternyata stand kita kan cukup cuman punya 100. Tapi ternyata mereka bisa sepakat lah. Yaudah nggak apa-apa hari ini dia dulu usaha saya, jadi mau ganti-gantian segala macam. Karena kan gratis tuh biasanya kan orang kan tertarik lah gitu kan. Dan lebih hebatnya lagi kita selesai acara waktu itu habis azan maghrib kita seremonial, kita biasalah pengaluan medali, pemberian piala dan lain-lain. Setelah itu kita langsung bersih-bersih lagi, Jadi keesokan harinya Senin pagi itu tempat udah
bersih lagi, seger lagi dilihat, nggak ada sampah sama sekali. Itu sih luar biasanya. Wow, Ternyata masyarakat kalau kita guidance, kalau kita bimbing, kalau kita dampingi, mereka mau melakukan. Gitu. Oh gitu. Berarti memang sebetulnya masyarakat tuh butuh di-guide banget ya Pak ya? Iya, saya pikir seperti jadi kita tuh pemerintah idealnya membersamai. Oh iya benar. Jadi jangan hanya nyuruh begini, tapi nggak nyontoin, nggak membersamai, berat juga. Benar. Itu mengenai masyarakat yang suka buang sampah dan segala macam, terlebih setelah acara itu merupakan suatu tantangan yang apa ya Pak, masalah yang selalu keniscayaan. ada. Benar ya Pak ya. Tapi mendengar cerita Bapak tadi, masyarakat bisa melalui itu gitu dengan rapi dan tertib. Wah itu luar biasa Pak. Kan kadang-kadang gini, kita bisa sukses acara malamnya. Besok paginya sampah berserakan, yang dinilai publik sampah berserakannya. Iya benar. Bukan kesuksesan acaranya. Benar banget. Makanya kita gimana caranya, ibarat makan, habis makan, kenyang, beres, cuci piringnya lagi. Jadi piring udah kembali bersih gitu kan. Besok makan tinggal makan. Nggak harus cuci piring dulu baru makan. Jadi itu kita kemarin, udah kita gimana caranya, acara beres azan isya, kita kan seremonial habis azan maghrib, terus selesai sebelum azan isya, beres azan isya, udah langsung kita bebenah bareng-bareng lagi. Oke, siap, mantap. Nah KD Pertiwi Cup ini kan talentanya putri ya Pak? Yes. Kalau untuk yang putranya apakah sudah ada Pak? Atau mau ada? Jadi kalau open turnamen putra udah nggak aneh. Udah nggak aneh, udah biasa aneh ya, itu, udah biasa. Udah nggak aneh, udah lumrah lah. Lumrah di level masyarakat, di event pemerintah. Kan kemarin juga kita belum lama Porkab udah ada. Terus iya, betul. Nggak tahu nih Porprov besok nih yang tuan rumahnya Tangsel, kita belum tahu juga nih ada sepak bola putri atau enggak. Itu tadi anomalinya. Aturan FIFA, aturan PSSI, kita juga harus ada pembinaan putri. Tapi fakta di lapangan itu masih menjadi barang yang langka. Sebenarnya kita berupaya mendukung program FIFA atau PSSI. Kita mengadakan event yang namanya KD Pertiwi Cup, dan itu kita kemarin bicaranya under 20. Jadi mereka masih bisa berkembang jauh sebenarnya kalau diberikan wadah dan diberikan program-program yang memang bersentuhan dengan minat dan bakat mereka, seperti itu. Oh oke, baik. Nah setelah acara selesai kemarin nih Pak, apa evaluasi terbesar yang menjadi catatan bagi panitia? Evaluasi terbesar bagi panitia ternyata biayanya besar. Permasalahan banyak hal-hal yang kecil-kecil, yang apa segala macam itu kita tidak terencanakan ketika pembahasan. Ternyata ketika itu berjalan dibutuhkan dan tidak bisa dihindari. Oh oke. Gitu. Jadi memang itu permasalahan semua acara. Iya. Tapi kerennya itu semuanya tercukupi, semuanya terpenuhi. Itulah kita maksimalkan ikhtiar. Ya setelah itu biarkan Tuhan yang bekerja lah gitu kan. Alhamdulillah acaranya sukses. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah acaranya sukses. Nah menurut Bapak tuh sebetulnya indikator sukses dari sebuah acara ini apa sih Pak? Ya ketika acara selesai semuanya pulang dengan happy. Oh oke. Pesertanya happy, officialnya happy, penyelenggara pertandingannya happy, panitianya juga fresh. Panitianya juga fresh. Gak ada utang, beres. Oh tapi berarti kemarin tuh benar-benar udah semuanya. Mereka sampai kaget ketika kita kan juara 1 itu hadiahnya 5 juta. Juara 2 3 juta. Mereka sampai kaget ketika beres acara, uang itu benar-benar langsung kita kasih. Oh oke. Karena katanya banyak kisah di setiap turnamen yang lain. Ketika penutupan hanya dapat piala, dapat medali, itu delay uangnya. Oh. Nggak beres, itu baik yang perempuan maupun laki-laki. Jadi delay, karena mohon maaf dengan hormat, ini juga sebagian besar rata-rata orang ngadain open turnamen itu. Biasanya kan orang berbayar tuh buat timnya bayar untuk jadi peserta turnamen. Kita nonton juga bayar, ada tiketnya. Ujung-ujungnya panitia itu kadang-kadang nyari keuntungan. Bener. Jadi akhirnya hal-hal yang tadi itu harusnya tuntas. Malah saya pernah dapat kabar di daerah lain ya, sampai ketika hari pemberian hadiah itu ada panitia yang disandra oleh finalis karena hadiahnya belum ada. Belum terima gitu belum ya. ada ya. Ampun. Sedangkan mereka kan berharap ketika selesai ya udah saat itu sore itu seremonial semuanya selesai, nggak ada lagi susulan-susulan.
Kita kemarin menunjukkan mereka sampai kaget lah. Ini benar nih. Biasanya kita dihubungi lagi pada waktu-waktu berikutnya. Kita tunjukkan bahwa warga Kelapa II ya solid lah seperti itu. Masya Allah, warga Kelapa II itu solid. Solid. Terbukti dengan suksesnya acara KD Pertiwi Cup ini. Siap. Benar ya Pak ya. Oke, nah pasca turnamen ini, apakah apa langkah konkret kecamatan supaya bakat-bakat putri yang sudah terjaring ini nggak berhenti, cuman hanya di turnamen ini aja Pak? Ya kita kemarin kan sebenarnya Pak Camat udah mengarahkan gimana caranya ini berkelanjutan dan tahun depan juga semoga bisa lebih besar lagi. Kita mungkin dalam waktu dekat kita akan mencari bakat-bakat itu dengan cara coaching klinik Mbak. Oke. Karena kalau kita langsung intervensi di SSB itu kan prosesnya panjang. SSB itu ada usia 12, 13 dan seterusnya, 15 dan lain-lain. Tapi kalau kita coaching klinik, kita ngundang misalkan pelatih yang memang skupnya udah nasional, sehari 2 hari kita undang para perempuan-perempuan yang berminat di sepak bola. Dari situ akan muncul talenta-talenta. Habis itu kita tawarkan kepada mereka, silakan kalau memang ingin berlatih di Stadion Mini secara rutin, misalkan seminggu sekali, hari apa, jam berapa, kita berikan tempat kepada mereka. Apabila memang mereka ingin berkembang selanjutnya gitu. Karena kan tantangannya berat Mbak. Betul. Jadi atlet itu. Benar. Mereka itu berada di pilihan ini. Benar. Mau fokus terus di mengejar hobinya olahraga atau dia fokus di usia atau di pendidikan formal. Kan waktu begitu. Juga menjadi korbannya biasanya Pak ya. Iya. Oke. Nah, penyelenggaraan KD Pertiwi Cup ini kan tentu bukan sekedar kompetisi olahraga biasa ya Pak ya. Dari perspektif pemerintah kecamatan, gimana turnamen ini ditempatkan dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia di Kelapa II? Jadi kalau kita dari kecamatan dengan fungsi pemerintah itu cuma tiga bab besar lah. Pelayanan, pembangunan, pemberdayaan. Nah, turnamen KD Pertiwi Cup ini kami anggap sebagai perpanjangan fungsi daripada pemberdayaan. Kita memberdayakan masyarakat yang tadinya tidak berdaya, yang tadinya tidak ada kegiatan, kita berikan ruang untuk mereka berekspresi. Dalam hal ini para adik-adik atau masyarakat yang memang punya talenta di bidang olahraga khususnya sepak bola. Karena kemarin ketika kita bertanding juga Mbak itu banyak adik-adik itu namanya pakai nama-nama pemain-pemain besar sepak bola dunia. Ada yang namanya Zidane padahal dia cewek. Oh iya Pak? Iya, terus ada yang namanya Puyol. Berarti kan sebenarnya ini orang tuanya gila bola nih. Iya kan, orang tuanya gila bola. Ketika anaknya lahir perempuan dinamain nama laki-laki kan. Ternyata memang itulah nama katanya doa. Ternyata dia jadi hobi itu. Ini bener kata saya namanya. Sampai yang namanya Puyol itu rambutnya juga kayak Puyol. Tahu kan Puyol yang keriting pemain Spanyol dulu di Barcelona tuh back. Itu sama posisinya juga di back. Rambutnya mirip-mirip. Oh berarti sebenarnya nih ada kelompok-kelompok yang memang senang dengan sepak bola putri, cuman selama ini mereka kurang wadahnya aja seperti itu. Oh oke. Nah olahraga itu kan sering disebut sebagai sarana pembentukan karakter ya Pak ya. Oke. Nah nilai-nilai apa yang menurut Pak Dwi sendiri nih paling berhasil ditanamkan kepada para peserta melalui turnamen ini? Ya, kita sering menyampaikan kepada siapapun intinya pendidikan ataupun olahraga sebenarnya kan intinya kita membangun karakter. Jadi kayak karakter apa? Yang menurut saya karakter disiplin, tanggung jawab, komitmen dan lain-lain. Kalau kita berbicara di olahraga ya karakter disiplin juga. Tadi kan bagaimana kita berperilaku kehidupan yang sehat. Berarti kan disiplin waktu, disiplin makanan dan lain-lain. Terus juga bagaimana kita bangun tanggung jawab terhadap tugas kita. Di sepak bola itu kan permainan kolektif, permainan kerjasama. Di dunia kerja kan juga seperti itu, ada kerjasama, kita saling berkontribusi untuk mencapai tujuannya. Ketika bertanding sepak bola juga sama tujuannya mungkin untuk meraih kemenangan. Jadi gimana caranya pemain bertahan, pemain tengah, pemain penyerang itu berkolaborasi sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan. Jadi mereka yang berada di atlet itu insya Allah akan melahirkan karakter-karakter yaitu tadi. Setidak-tidaknya disiplin dan bertanggung jawab mengenai sehat itu bonus lah. Oke, siap. Nah, kalau boleh nih mengulang
kalau boleh, memang tujuannya nanti bakal ada Insya lagi Allah, kan Pak insya ya, Allah. tahun depan insya Allah ya. Semoga terwujud, amin. Iya, amin. Apa yang pengen diperbaiki Pak? Nah itu tadi saya sampaikan ya, kita berharap kita punya event-event yang ikonik, yang tadinya kecil mungkin berubah jadi besar. Kenapa dari awal kita minta masyarakat terlibat? Kita bisa bilang ini 80% keterlibatan masyarakat. Kenapa? Kalau masyarakat ngandilin kita pemerintah, kan jabatan kita sementara Mbak. Misalkan saya di sana atau Pak Camat di sana saat ini atau Pak Lurah di sana saat ini. Jangan sampai ketika kami enggak tugas di sana hilang juga tuh. Oh, iya. Itu kan banyak begitu kan. Jadi yang kita tergantung oleh figur, kita nggak membangun sistem. Makanya kita berharap siapapun nanti yang bertugas di sana sebagai pemerintahan ya tetap bisa mensupport hal itu karena memang ini keinginan dan kemauan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi itulah yang kita jaga, yang kita sampaikan ke publik. Kan kalau tidak salah Mbak Ivi mungkin pernah mendengar dan melihat kayak di yang udah bagus tuh, yang udah besar event di Teluk Naga. Oke. Festival Bedug. Oh iya. Ya kita kan melihatnya seolah-olah tuh baru rame saat ini atau beberapa tahun belakang. Itu kan padahal proses budaya itu, tradisi itu kan sudah terjadi 30 tahun lebih. Ini ada kontinuitas dan ketika mulai ramai itu ketika pemerintah sudah menyiapkan tempat yang representatif. Jadi di Teluk Naga dibangunkan alun-alun oleh pemerintah. Akhirnya event festival bedug itu yang tadinya mungkin dilakukan di desa-desa terpisah-terpisah, akhirnya bisa terpusat di fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Jadi inilah yang kita harapkan bahwa Kabupaten Tangerang punya potensi, Kabupaten Tangerang punya market yang luar biasa. Kita layak memiliki event-event yang memang itu digerakkan oleh masyarakat. Contohnya Banyuwangi, kan dia kabupaten kecil ya. Banyuwangi itu kabupaten kecil yang ada di ujung pulau Jawa, tapi bisa menjadi objek tujuan para wisatawan. Kenapa? Karena hampir setiap bulan dia ada event. Ada event Gandrung Sewu, ada event karnaval dan lain. Jadi setiap bulan mereka kemas ada event. Akhirnya orang datang ke Banyuwangi. Ketika datang ke Banyuwangi, oh tahu Banyuwangi ternyata ada kuliner ini, ada pariwisata ini dan ini yang kita harapkan. Jadi pemerintah jangan berharap masyarakat jangan terlalu tergantung dengan pemerintah. Silakan bergerak. Kita pemerintah cukup mendampingi dan mengguidance mereka sesuai dengan tujuan yang kita sepakati bersama. Begitu sih intinya Mbak. Oke, berarti kalau tadi khawatirnya kalau ganti figur itu bisa hilang. Tapi kalau misalnya masyarakat yang meminta itu bisa ada terus kan? Nah itu yang kita harapkan. Kan selama ini banyak begitu orang kadang-kadang, mohon maaf dengan hormat, jangankan di level kita kecamatan, di level atas aja ganti pemimpin atau di RW aja ganti RW. Ganti, oh itu mah acaranya yang itu gini. Saya nggak mau, harus ada yang baru atau aduh. Makanya kita menjaga ini adalah keinginan dan kemauan masyarakat yang kita support bersama seperti itu. Oke, wow luar biasa. Oke, ini menarik banget obrolannya Pak Dwi. Cuman kayaknya kita jeda dulu sebenarnya. Siap. Oke, Handai Tolan, untuk bisa menyimak obrolan selanjutnya mengenai KD Pertiwi Cup tentunya bareng sama Pak Dwi, jangan kemana-mana. Stay tune terus cuma di 91 FM Tangerang Radio. Handai Tolan masih bersama Ivi dan juga Bapak Dwi Chandra Budiman selaku Sekretaris Kecamatan Kelapa II, dan kita masih membahas mengenai KD Pertiwi Cup di sore hari ini. Oke, tadi sudah agak-agak serius kita ngobrolnya Pak. Kita rada-rada ringan dulu ya Pak. Siap. Ikut aja gimana kata host Ivi. Nah, kemarin selama 2 hari pelaksanaan pasti ada momen yang berkesan buat Bapak. Mungkin selain melihat talenta-talenta yang luar biasa dari putri, dari wanita, ada lagi nggak Pak? Jadi tantangannya schedule rundown Pak ya. Karena kan kita hari Sabtu itu kita kemas, ada seremonial, terus kita udah hitung pertandingan hari Sabtu itu berakhir jam berapa. Karena hari Sabtu itu sistem grup, mereka ketemu semua tuh. Jadi kita kan ada 8 tim, satu grupnya itu ada 4 tim, grup A, grup B. Jadi kita ukur gimana caranya satu hari itu selesai agar pertandingan hari Minggunya udah bisa langsung semifinal dan final. Alhamdulillah
kita khawatir kan, tadi ada yang dari Bekasi, ada yang dari mana, kita khawatir takutnya mereka ngaret. Oh, takutnya ngaret. Iya, misalkan kan seremonial kita mulai jam sekian, terus match pertama jam sekian, itu kalau satu tim atau beberapa tim ada yang telat datang, otomatis kan ngaret nih. Takutnya kan nanti nggak selesai di hari Sabtu tuh, babak penyisihan gitu kan. Tapi alhamdulillah mereka ternyata luar biasa. Ada yang semua tim itu ternyata jam 9, jam 8 tuh udah kumpul. On time ya Pak? On time mereka. Wih luar biasa kata saya nih. Terus ketika hari pertama bertanding, ternyata kan yang lolos ke babak selanjutnya itu dari Tangsel, dari kota Tangerang, sama dari Bogor. Dari Tangsel, kota Tangerang, dari Bogor dan Bekasi. Terus kita tanya ke mereka mau nginep di sekitar sini atau mau pulang pergi. Karena kalau mau nginep kan kita carikanlah tempat-tempat yang nggak terlalu mahal lah gitu kan. Ternyata mereka mensepakati mereka mau pulang pergi. Karena memang hari Minggunya kita setting pertandingan nggak dari pagi. Mulainya jam 1. Memang dari jam berapa biasanya Pak? Iya kan kalau idealnya biasanya dari pagi ke pagi lagi kan. Tapi kita berpikir takut mereka capek, takut panitia capek, makanya hari Minggunya tuh semifinal mulai jam 1 siang. Jadi dari pagi sampai siang kan itu kosong lah, panitia bisa istirahat dulu, tetap energinya tetap full apa segala macam. Itu sih yang kita khawatirkan. Jadi lebih kepada teknis acara karena ini kan melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang dan juga alamatnya jauh-jauh kan, nggak semuanya ada di kemarin tuh Kabupaten Tangerang terwakili tim dari kita, Kelapa II, dari Sepatan, dan dari Solear. Oh, dari Kabupaten Tangerang? Iya, sisanya luar semua. Kita cuma 3 tim, 5-nya dari luar kabupaten semua. Nah pemenangnya Pak, boleh tahu nggak? Itu pemenangnya singkat cerita, ternyata derby Mbak pas di final. Derby Tangsel. Derby tim yang ada di Tangsel, antara Tangsel City dengan Tangsel Women, dan juaranya Tangsel Women. Enggak punten, derby itu maksudnya apa nih Pak? Satu kota. Karena aku awam sekali dengan dunia persepak bolaan. Kalau di luar negerinya yang suka derby itu Milan. AC Milan dengan Inter Milan. Mereka kan sama-sama di kota Milan. Terus juga kalau di Inggrisnya itu derby Manchester. Ada Manchester United, ada Manchester City. Nah kemarin derbynya satu kota dari Tangerang Selatan, ada Tangsel City dan Tangsel Women. Oh berarti di final itu mereka berdua? Yes. Luar biasa. Iya seru. Makanya kita beruntung juga. Wah kalau ketemu beda kota kan khawatir tensinya agak tinggi. Agak panas karena mereka ini tim satu kota dan mereka juga saling kenal satu sama lain. Dari pertandingan final itu kita tensinya rata-rata air. Nggak ada benturan, nggak ada sampai sliding, pelanggaran, malah final tanpa kartu kuning, aman. Tanpa kartu kuning. Wow. Ini karena kita khawatir Mbak, takut ada yang cedera, amit-amit, makanya kita mensiagakan nakes dan juga teman-teman dari PMI. Wow, luar biasa. Nah, kalau nanti digelar lagi tahun depan KDW Pertiwi Cup ini, inovasi atau pengembangan apa yang pengen dihadirkan selanjutnya? Kalau seandainya kita diberikan kesempatan dan kita semua sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Amin. Kami berharap KDW Pertiwi Cup menjadi rangkaian HUT RI. Oh gitu. Ya, jadi gelombangnya itu biar lebih besar dan jumlah tim yang dilibatkan bisa lebih banyak. Oh gitu. Jadi kalau HUT RI mungkin akan hype-nya akan ekstra. Gitu. Bagus nih Pak. Jadi bukan apa namanya di Kecamatan Kelapa II aja. Iya. Siapa tahu bisa sampai di Kabupaten Tangerang itu ya. Karena memang tadi Bapak pengen rangkaian HUT RI seperti itu kan Pak ya. Wow, luar biasa. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai tantangannya itu banyak. Ya, tantangannya itu banyak. Nah, kalau dari pertandingannya sendiri itu semua kan tadi Bapak jelaskan itu semuanya sudah aman kayak gitu. Tapi ada nggak Pak kayak misalkan cedera atau apa gitu yang membuat atlet itu jadi harus keluar apa segala macam gitu?
itu tetap tidak kita pungkiri terjadi. Jadi ada yang diangkut pakai tandu apa segala macam. Tapi overall alhamdulillah aman lah. Kalau di sepak bola itu namanya benturan dan lain-lain itu hal yang biasa. Tapi kita kan takutnya ini perempuan gitu. Itu dia Pak. Ya ternyata mereka bisa body contact juga. Ternyata mereka main body contact segala macam. Terus terkadang mereka angkat kaki terlalu tinggi, itu terjadi juga. Jadi ketika ditangani oleh ini segala macam ya mereka bisa kembali ke lapangan sebagaimana mestinya. Berarti si Puyol dan Zidane ini udah iya. Pokoknya luar biasa lah kalau Mbak nonton tuh kemarin. Saya juga di luar ekspektasi. Kirain kan kalau perempuan tuh main bola banyak bola matinya, misalkan banyak pelanggaran karena dia nggak ada teknik, cuman gerumul terus banyak bola keluarnya apa segala macam. Jadi kita kemarin tuh dipertontonkan seperti menonton laki-laki aja pada umumnya. Jadi mereka ada tiki takanya juga, ada umpan-umpan lambungnya juga, ada tropas juga, ada gol yang diciptakan dari heading juga, dari sundulan gitu kan. Ada gol yang bisa tercipta juga dari umpan corner gitu kan. Sama lah kayak gitu. Malah ada yang bisa syuting-syuting di luar kotak penalti yang itu belum tentu oleh laki-laki aja belum tentu bisa. Karena jauh kan, di luar kotak penalti kan jauh. Tapi mereka bisa shoot dan memang itu shoot on target lah ke arah gawang gitu. Walaupun belum gol, tapi itu luar biasa sih. Oke. Nah, banyak talenta muda seperti ini Pak. Apakah kira-kira KONI atau ASKAP melirik talenta-talenta ini nantinya Pak? Semoga selanjutnya kan kalau tematik pembinaan dan prestasi itu ranahnya teman-teman dari KONI dan juga ASKAP. Jadi kemarin ada info-info kabar burung, kabar angin katanya ASKAP juga nanti mau ngadain bulan Oktober. Ya semoga nanti lancar dan memang bisa lebih baik daripada KD Pertiwika. Putri juga? Putri juga. Karena memang udah amanat dari ketentuan PSSI. Setiap daerah harus punya tim perempuan. Iya. Berarti kira-kira memang nanti selain ASKAP juga nanti membuka, mungkin dari KD Pertiwika ini juga mereka gitu kan bisa melihat talenta-talenta. Cuman kalau ASKAP kan dia tidak akan menerima tim-tim yang dari luar kabupaten. Oh iya kebenaran. Karena ini konsepnya pembinaan. Kalau kami kan konsepnya hiburan. Jadi open turnamen. Turnamen. Wah luar biasa. Nah kalau melihat antusiasme yang begitu tinggi gitu ya Pak dari kemarin acara yang sudah diselenggarakan selama 2 hari ini seperti itu. Nah untuk penyelenggaraan tahun depan itu apakah punya konsep tersendiri gitu Pak? Jadi kita kemarin tadinya nggak ingin 2 hari, pengennya misalkan Sabtu Minggu, nanti lanjut lagi minggu depannya weekend lagi. Karena kan takut ada yang sekolah dan lain. Cuman kemarin pertimbangan banyak ketika technical meeting mereka ingin dipadatkan aja. Karena kenapa? Bolak-balik kan ongkos lagi Mbak. Jadi kalau sekarang hari Sabtu main, Minggu main, terus minggu depan main lagi. Mereka pertimbangan operasional kan peserta ini akhirnya disepakati itu digabung. Nah ketika nanti yang berikutnya ini jadi PR bersama lah. Bisa aja nanti kalau memang tetap kita ingin pemadatan, konsepnya berarti nambah klub otomatis harus ada nambah venue kan. Iya benar banget. Iya jadi kita kan kebetulan kita ada sport center kan di Kelapa Dua. Bisa aja kita nggak menggunakan stadion utama, kita pakai stadion yang luarnya. Bisa aja di situ dan di stadion mini. Jadi ada 2 venue, tetap akan selesainya sama Sabtu Minggu juga, cuman arena pertandingannya ditambah. Gitu. Kemungkinan. Nanti kedepannya kira-kira ada menghadirkan cabang olahraga lain nggak Pak? Ya tergantung kebutuhan masyarakatnya aja. Kalau kita tadi kan gini, kita dari aparatur kecamatan sifatnya hanya membimbing dan mengguidance saja. Masyarakat pengennya apa, mari kita wujudkan bersama kan begitu. Jadi itu gimana masyarakat aja ya, terlepas dari nanti mau ada cabang olahraga lain gitu ya, itu dikembalikan lagi. Itu kemarin ada yang menarik Mbak, ternyata gimana? Pas pembukaan itu kan kita nih harus ada budaya lokal juga. Kita angkat kemarin ketika pas seremonial pembukaan, kita ada penampilan seni budaya debus.
Iya, debus itu saya itu yang bikin orang yang luar kabupaten tuh ya kabupaten kaget gitu kan, itu beneran katanya, itu trik bagaimana gitu, karena ada yang menariknya itu memang ini jadi anak-anak kecil itu ditusuk kan, dia ada satu adegan dia ditusuk pipinya kiri kanan ditembusin, itu kan pakai besi. Nah si anak-anak kecil itu ternyata jalan ke tribun. Oke. Jadi banyak penonton yang akhirnya nyawer ditusuk di besi itu Bu uangnya Mbak. Jadi kayak tusuk sate gitu. Jadi uang 50-an, 100-an, aduh. Jadi itu luar biasa. Jadi budayanya kita munculkan juga kemarin. Jadi bukan hanya ekonominya UMKM, terus hiburannya nonton bola, kita budaya kita tampilkan juga, dan memang itu sanggarnya kebetulan ada di Bencongan. Oh di situ di tempat Kelapa Dua. Itu di Kelapa Dua. Oke, wow luar biasa. Gitu. Pak ini ada yang nyapa-nyapa di WhatsApp ternyata, katanya semangat Pak Dwi dari Pak Cahya Andi. Oh siap. Mengukir sejarah di tingkat kecamatan lewat KD Pertiwi Cup. Amin. Seperti itu ya. Terus siapa lagi di sini? Ternyata banyak yang menyapa Bapak loh di sini. Ini bukan settingan. Ini akunnya Tangerang Radio WhatsApp. Siap. Ini bukan settingan ya. Banyak yang menyapa Bapak. Katanya kalau sama TIV jangan pakai istilah luar negeri. Oh gitu. Ini nggak ngerti. Berarti bukan IV dong, IP ya. IP. Banyak kan pada manggilnya IP begitu ya. Terus ada juga dari panitia. Oh panitia, siap, salam hormat. Kami dari bagian panitia mengucapkan terima kasih kepada Pak DCB yang telah memberikan support penuh dalam kegiatan KD Pertiwi Cup dengan nuansa yang berbeda, budaya kreatif dan bahagia. Gitu. Panitia luar biasa. Panitia luar biasa. Oke, luar biasa ini Pak. Dan mungkin kita akan menuju di segmen terakhir ya Pak Dwi ya. Siap. Nah, di sini ada berapa yang pengen Ivi tahu untuk peserta kemarin yang sudah bertanding, para talenta-talenta muda, putri-putri, penerus bangsa lah intinya seperti itu ya. Mungkin ada pesan khusus dari Bapak. Jadi untuk mereka yang memang punya minat, bakat, atau kita anggap talenta atau atlet dan lain sebagainya, intinya adik-adik semua bukan menggurui ya. Menurut saya mereka sudah berada di jalur yang tepat, karena inti dari kita dilahirkan sampai dengan nanti hari tua itu, modal utama kita itu kan sebenarnya pembangunan karakter. Karakter disiplin, tanggung jawab, serta karakter positif lainnya. Dan nilai-nilai itu ada di dunia olahraga. Oke. Jadi orang yang demen olahraga udah pasti orang yang disiplin. Betul. Orang yang bertanggung jawab dan orang yang berkomitmen, karena menurut orang hal yang paling berat itu adalah mengalahkan diri sendiri. Benar banget Pak. Kan atlet kudu disiplin tidurnya, makannya, disiplin bangun tidurnya, makannya, segala macam. Jadi kalau kita konsisten di titik itu, saya pikir masa depan udah ada di genggaman. Iya benar banget lagi. Jadi disiplin ya, disiplin dan pokoknya semuanya harus bisa melawan diri sendiri, kemalasan dan segala macam untuk adik-adik semuanya ya Pak ya. Siap. Wah luar biasa. Ini ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Cukup. Oke, terima kasih banyak Pak Dwi Chandra Budiman sudah membagi mungkin pengalamannya kemarin ya dalam mengiringi atau membimbing dari turnamen KD Pertiwi Cup perdana di Kelapa Dua yang sesuai bimbingan Pak Camat juga. Betul, yang insya Allah kedepannya akan diselenggarakan lagi. Dan semoga kedepannya bisa menjadi acara rutin dalam rangka HUT RI kedepannya ya. Wah luar biasa, terima kasih Pak Dwi, ditunggu kehadirannya selanjutnya di Tangerang Radio dengan cerita-cerita menarik lainnya tentunya. Jaya selalu Tangerang Radio. Jaya selalu Tangerang Radio. Oke, Anda telah jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di 91 FM Tangerang Radio. Tangerang Radio 91 FM.